Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Lula Asriani dari Prodi PG PAUD Regular Plus dengan NIM 18620500101. Di video kali ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Profesi Keguruan yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Randa Rizawati MSI. Adapun judul yang kami ambil adalah Pengembangan Keterampilan Dasar Guru dalam Kegiatan Belajar. Kita langsung ke latar belakang. Keberhasilan mengajar selain ditentukan oleh faktor kemampuan, motivasi, dan keaktifan peserta didik dalam belajar dan kelengkapan fasilitas atau lingkungan belajar, juga akan tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan berbagai keterampilan mengajar. Keterampilan-keterampilan ini sudah sepantasnya dikuasai oleh guru. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Jadi, di samping dia harus menguasai substansi bidang studi yang diajarkan, keterampilan dasar mengajar juga adalah merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Adapun rumusan masalahnya itu adalah yang kami ambil apa pengertian guru, definisi keterampilan dasar guru, tujuan dan manfaat serta jenis keterampilan dasar guru. Pembahasannya adalah pengertian guru. Pengertian guru dalam konteks pendidikan terkait dengan profesi yang diembannya sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didik yang ada di berbagai jenjang pendidikan. Secara umum, baik dalam pekerjaan ataupun profesi, guru selalu disebut sebagai salah satu komponen utama pendidikan yang sangat penting. Guru, peserta didik merupakan 3 komponen utama yang menjadi tombak dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga komponen pendidikan merupakan syarat mutlak dalam proses pendidikan di sekolah. Definisi dari keterampilan guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan mengajar adalah melatih. De Queely and Ghazali mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Definisi yang modern di negara-negara yang sudah maju, bahwa teaching is the guidance of learning. Artinya, mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Dalam mengajar harus ada 2, yaitu yang pertama menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, atau what to teach. Yang kedua itu adalah menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya, atau how to teach. Alvin W. Howard berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba, menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan skill, attitude, ideals, appreciation, dan knowledge. Tujuan dan manfaat dari keterampilan dasar guru. Tujuan dari keterampilan dasar mengajar guru yaitu supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktekkan di dalam kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar dan keterampilan menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Adapun landasan keterampilan dasar guru menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terutama Pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara itu, tenaga pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan munculnya undang-undang ini, guru atau dosen sudah diakui sebagai tenaga profesional setara dengan profesi lainnya. Jenis-jenis keterampilan dasar guru. Menurut Turni, terdapat 8 keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama adalah keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan penguatan, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang keempat keterampilan menjelaskan, yang kelima keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang ketujuh keterampilan mengelola kelas, dan yang kedelapan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Adapun penjelasannya, yang pertama itu adalah keterampilan bertanya. Prinsip penggunaan keterampilan bertanya, yaitu kehangatan dan keantusiasan, memberikan waktu berpikir, mempersiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan, dan menilai pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan.
Tujuan pemberian penguatan itu adalah 1. Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran. Yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Adapun jenis-jenis penguatan itu adalah 2, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Tujuan dan manfaat mengadakan variasi yaitu yang pertama, untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru. Adapun yang ketiga, untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Dan yang keempat, guna memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. 4 adalah keterampilan menjelaskan. Penguasaan keterampilan menjelaskan akan memungkinkan guru untuk pertama, 1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Yang ketiga, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Dan yang keempat, mengetahui kekurangan berbagai sumber belajar. Dan yang terakhir adalah menggunakan waktu secara efektif. Yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Prinsip-prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang satu, bermakna. Harus bermakna, artinya harus relevan dengan materi yang akan dibahas dan disesuaikan dengan karakteristik siswa sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan, seperti menarik perhatian, meningkatkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan, dan mereview atau menilai. Yang kedua adalah berurutan dan berkesinambungan. Membuka dan menutup pelajaran merupakan bagian yang utuh dari kegiatan pembelajaran dan bukan merupakan kegiatan yang lepas dan berdiri sendiri. Dalam hal ini, guru hendaknya berusaha membuat susunan kegiatan yang tepat, yang sesuai dengan minat, pengalaman, dan kemampuan siswa, serta jelas kaitannya dengan yang lain. Yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Adapun keunggulan diskusi kelompok kecil, 1. Kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang kedelapan, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Adapun kelemahan diskusi kelompok kecil, yang pertama, waktu belajar itu menjadi lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas adalah sebagai berikut. A. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal bersifat preventif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan kegiatan pembelajaran, sehingga berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. Keterampilan tersebut meliputi 1. Menunjukkan sikap tanggap, 2. Memberi perhatian, 3. Memusatkan perhatian kelompok, yang ketiga memusatkan perhatian kelompok, yang keempat memberikan petunjuk yang jelas, 5 menegur, dan 6 memberi penguatan. Adapun yang B adalah keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan. Dalam hal ini, guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. A. Adapun prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil atau perorangan itu adalah 1. Laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. 2. Berikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Yang ketiga, rencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Adapun yang terakhir adalah 4. Bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman dalam diskusi. Sekarang sudah sampai pada kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya adalah keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus spesifis instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Sebagai seorang pendidik atau guru harus memiliki keterampilan dasar mengajar, di mana keterampilan dasar mengajar itu adalah
Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan mengutuk pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dalam perseorangan. Demikian teman-teman video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tapi jangan lupa teman-teman untuk share, subscribe, komen, dan like video ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.